Siapa Tante Elsa? Arsen tidak mendengarkan pertanyaan papanya dan sibuk men-zoom layar ponsel. Sekali lagi dia ingin memastikan wajah perempuan ini memang mirip ibunya Victor. Meskipun sekarang Elsa sudah tua, tapi wajahnya masih kelihatan muda, masih mirip dengan foto versi muda Ayuma yang berumur sekitar 20-an di ponsel papanya ini. Ditanya kok diem aja, Arsen menoleh pada papanya. Papa bilang Tante Ayuma diculik kan? Terus gimana? Sampai sekarang papa belum menemukannya, tapi sepertinya Ayuma sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, papa pasti sudah menemukannya. Papa sudah mencarinya ke seluruh pelosok negeri ini, bahkan ke lubang semut pun papa cari. Kayak muat aja masuk lubang semut. Itu perempuan. Sini HP-nya. Abian menarik ponselnya, tapi Arsen menahan. Bagi dong Pak fotonya, kirim ke WA aku. Buat apa? Ya siapa tahu di jalan aku ketemu Tante Ayuma. Soalnya aku kenal sama seseorang namanya Tante Elsa. Wajahnya mirip Mama Ayuma. Kalau udah fix itu beneran Tante Ayuma, aku bilang sama Papa. Oh ya, kalau gitu pertemukan Papa dengan Tante Elsa. Arsen berdeci. Istrinya orang Pak, masa Papa mau ketemu sembarangan? Iya, kalau Tante Elsa itu Mama Ayuma. Kalau cuma mirip doang, Papa mau kepala Papa diketok pakai linggis sama suaminya. Abian menipiskan bibir. Iya kan cuma ketemu doang, gak mampir ke hotel atau apartemen. Sen melirik papanya. Begitu juga Abian yang menatap padanya. Lalu sama-sama terkekeh. Sebagai sesama cowok, mereka tahu apa isi kepala masing-masing. Papa gitu ya, diem-diem ternyata suka berpetualang naik turun lembah. Arsen menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata papanya sama aja dengan dirinya. Arsen kira papanya laki-laki polos, tak berdosa. Ternyata berlumuran dosa. Itu kan dulu waktu papa masih muda. Sekarang udah tua, udah tobat. Fokus aja sama kerja sama keluarga. Ngurus anak bandel kayak kamu aja. Udah nguras waktu papa. Papa gak punya waktu lagi main-main. Bener juga sih. Ya ampun, gak nyangka papa udah setua ini. Tenang aja Pak, aku akan berusaha jadi anak yang berbakti buat papa. Aku akan mengurus perusahaan dengan baik. Aku juga akan berdoa semoga papa tenang di sisinya. Papa belum mati. Pinter. Abian gemas dan menjewer kuping putranya. Arsen tertawa. Ngomong-ngomong, nanti sebelum papa mati, jangan lupa papa alihkan seluruh aset atas namaku ya Pak. Benar-benar anak durhaka kamu. Arsen semakin tergelak. Abian mengomel sambil terus fokus melajukan mobil. Misal ya Pak, kalau Tante Ayuma ketemu papa mau apa? Sekarang kan papa udah nikah sama mama. Mama pasti cemburu berat kalau Tante Ayuma kembali. Sebelum papa nikah sama mama kamu, papa sudah bilang seandainya Ayuma kembali, Ayuma tetap menjadi istri pertama dan mama kamu jadi istri kedua. Wah, enak banget jadi papa punya dua istri. Trisam dong nanti. Mulut kamu ini ya. Abian mencapit mulut Arsen dengan menarik gemas. Arsen tertawa sambil memegang perutnya yang agak sakit karena sejak tadi terus tertawa. Selalu menyenangkan menggoda papanya. Mana ada istri pertama dan istri kedua tinggal serumah, apalagi berhubungan bertiga. Ya jelas nggak mungkin lah. Tapi kalau Ayuma dan Margareta mau, papa nggak nolak. Idi ingat umur Pak. Aku jamin papa encok layanin dua orang. Arsen tergelak lagi. Abian juga ikut tertawa. Inilah salah satu yang Arsen sukai. Saat jalan hanya berdua dengan papanya, mereka bisa bercanda sesuka hati. Meskipun Abian terlihat keras dan kejam, hatinya cukup lembut dengan orang-orang tertentu. Kadang-kadang papanya juga bisa lucu. Udah Pak, capek ketawa mulu. Arsen menyandarkan kepalanya lemas
di kursi mobil. Ngomong-ngomong, Mbak Savanamu itu sama Dario beneran cerai? Beneran dong, setelah mereka cerai, aku bakal nikah sama Savana. Papa harus restuin aku. Kalau papa nolak, papa aku pecat jadi papa aku. Kebalik, kamu yang papa pecat jadi anak. Lagian kayak gak ada perempuan lain aja, mau aja sama janda. Janda lebih menggoda dan berpengalaman, Pak. Tapi kayaknya Bang Dario sama Mbak Savana belum pernah berhubungan. Selama ini Mbak Savana gak pernah cerita tentang nafkah batin. Dia jaga banget kehormatan Bang Dario. Beda sama Bang Dario yang gak peduli sama sekali dengan istrinya. Nanti kalau Mbak Savana jadi istriku, akan kujadikan dia ratu di istanaku. Abian berdecih melihat ucapan dramatis putranya. Mama mendengar teriakan yang begitu kencang itu. Savana yang duduk di taman sambil membaca majalah dan meminum susu banana segera berlari masuk ke dalam rumah mencari sumber suara itu. Iya, ucap Savana begitu sampai di dapur. Laki-laki berkaos oblong hitam dan celana boxer itu menoleh. Alisnya mengernyit melihat perempuan asing di depannya. Semalam dia pulang jam 11 malam, baru bangun jam 9. Hari ini bukan hari libur kuliah, tapi Vernon sengaja pulang untuk menjenguk mamanya. Kamu Vernon ya, anak tante Elsa? Vernon mengernyitkan alis. Lu siapa? Aku Savana, aku tinggal di sini sementara. Anggap aja aku pembantu. Vernon menelusuri perempuan bernama Savana dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajahnya ayu dan manis, matanya imut dan lucu, bibirnya tipis, badannya tidak pendek, tidak juga tinggi. Pas jika dipeluk, kulitnya putih dan bersih. Perempuan ini terlalu cantik untuk disebut sebagai pembantu. Ini bukan pertama kali Vernon menemukan perempuan muda itu di rumahnya. Teman mamanya pernah menitipkan anak perempuannya karena ada urusan penting. Gak percaya lu pembantu, lu pasti anak teman mama yang nginep di sini. By the way, ini bukan hari libur, lu bolos sekolah? Savana melotot. Hei, jangan sembarangan, aku udah lulus SMA, aku bahkan udah lulus kuliah, aku bahkan udah menikah. Vernon terdiam sesaat lalu tertawa. Anak SMA ngaku nikah? Vernon berdecit. Dia baru saja ingin meledek perempuan bernama Savana ini, tapi begitu melihat susu pisang di tangannya, seketika mata Vernon melotot. Oh, jadi lu yang ambil susu pisang gue? Pantes aja di kulkas gak ada. Savana langsung menyembunyikan susu pisang di belakang tubuhnya. Tante Elsa bilang, aku boleh ambil apapun di kulkas termasuk susu pisang. Savana sejak dulu memang menyukai susu pisang. Begitu Elsa menyuruhnya meminum susu pisang itu sepuasnya. Setiap hari Savana mengambilnya. Setiap aku pulang di kulkas selalu utuh, tapi sekarang gak ada sama sekali. Lu habisin ya? Enggak, Savana gak mau ngaku. Gak salah maksudnya. Mana yang lain, balikin sini. Savana terdiam karena susunya sudah habis masuk ke dalam perutnya. Kalau disuruh ganti, Savana juga nggak punya uang. Saat mereka sedang berdebat, Elsa pulang. Tante, Savana langsung menghampiri Elsa dan melingkar tangan di lengannya. Ada apa? Tanya Elsa sambil mengusap rambut Savana. Itu mah susu pisangku diambil dia. Aduh Vernon sambil menunjuk susu pisang di tangan Savana. Oh itu, mama yang nyuruh Savana minum susu pisang kamu. Ya tapi gak dihabisin semua mak. Lihat ini, di kulkas kosong. Vernon membuka kulkas dan menunjukkan susu pisangnya. Gak ada sama sekali. Maaf tante, cicit Savana sambil menunjukkan wajah melas. Gak usah sok melas kamu. Mana ganti susu pisang gue? Savana mengalihkan pandangan pada Vernon. Ya udah nanti aku ganti susu pisang aja, teriak-teriak segitunya.
Ya udah ganti sekarang, beli sana di luar. Ya udah, mana uangnya? Savana mengulurkan tangan. Ya pakai uang lu lah, kan lu yang habisin susu pisang gue. Iya kan, nanti kamu yang minum, masa pakai uangku? Vernon baru aja ingin membuka mulut tapi mendebat Savana, tapi tertahan mendengar mamanya bicara lebih dulu. Udah ya udah, nanti mama beliin, jangan ribut. Ini tadi mama baru ke pasar, mama beliin jajanan pasar. Aku mau, ucap Savana dan Vernon bersamaan. Lalu saat Elsa mengeluarkan satu persatu jajanan pasar dari ranjang belanjaan, Savana dan Vernon langsung berebut mengambil jajanan itu. Ih, dia anak kecil makannya banyak, sindir Vernon yang melihat Savana makan dengan lahap. Aku bukan anak kecil, ucap Savana dengan mulut penuh makanan. Kalau soal makan, Savana nomor satu. Elsa tersenyum dan mengusap bibir Savana yang belepotan. Makan dulu baru ngomong. Savana tersenyum dan mengangguk. Vernon berdiri setelah puas makan. Pokoknya nanti siang susu pisang gue harus sudah ada di kulkas. Iya, kesal Savana. Vernon menatap sini Savana, lalu menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar. Itu beneran anak tante? Elsa tertawa. Iya, Vernon anak kedua tante. Nyebelin banget, gak kayak Bang Victor yang baik. Masa cuma gara-gara susu pisang aja udah orang kesurupan reok. Victor itu anak pertama tante, anak dari suami tante dan istri pertamanya. Mungkin karena itu sifat Victor dan Vernon berbeda. Oh, tante nikahnya sama duda anak satu, berarti Bang Victor anak tiri. Elsa mengangguk. Tante keren ya, meskipun nikah sama duda anak satu. Pernikahan tante awet, beda sama aku, baru 2 tahun udah cerai. Emangnya mantan istri suami tante nggak ganggu pernikahan tante? Mantan suami tante sudah menikah lagi, sekarang sudah bahagia dengan keluarganya sendiri. Hubungan kami juga baik. Pasti orangnya baik, beda sama mantan istri Mas Dario yang jelmaan iblis itu. Apa aku harusnya berubah jadi jahat juga ya tante, biar aku bisa lawan Zia? Harusnya aku langsung tenggelamin dia ke kolam renang biar mati sekalian. Elsa tertawa pelan. Gak perlu jadi jahat untuk melawan orang jahat. Percaya sama tante, gak akan ada kejahatan yang akan menang. Tapi Zia menang terus tante. Kadang aku ingin di posisi Zia. Zia punya segalanya. Dia punya orang tua yang sangat menyayanginya, punya adik yang perhatian dan baik, anak-anak yang manis seperti Azam dan Azura. Lalu nanti setelah aku bercerai dengan Mas Dario, Zia pasti nikah sama Mas Dario. Sempurna, sayang. Elsa mengusap rambut Savana. Gak ada yang kekal di dunia ini, apalagi kalau sesuatu itu diraih dengan cara yang tidak baik. Lagi pula sekarang kamu belum bercerai dengan Dario. Kalau memang Dario jodoh kamu, mau sejauh mana kalian pergi, kalian akan bertemu. Semesta akan menyatukan kalian lagi. Savana mencepikkan bibir ke bawah, lalu merapatkan tubuhnya pada Elsa dan memeluknya. Makasih ya tante, kata-kata tante selalu bisa menenangkanku. Sama-sama, ayo makan lagi. Istirahat makan siang. Arsen ke rumah Savana. Tak lupa Arsen membawakan martabak telur kesukaan Savana. Arsen rindu sekali, tak sabar ingin segera bertemu calon istrinya. Mbak Savana yang sedang berebut remote TV dengan Vernon menoleh ke arah pintu. Melihat ada sosok laki-laki di dekat Savana, radar waspada Arsen berbunyi nyaring. Hei, jaga jarak woi. Arsen menghampiri mereka, meletakkan paper bag di meja, lalu menduselkan diri di antara Savana dan Vernon. Siapa lagi sini?
Vernon yang didorong-dorong Arsen kesal, lalu memukulkan remote di kepala Arsen. Vernon sudah cukup kesal dengan kedatangan Savannah, sekarang ditambah manusia entah dari mana asalnya. Berani ya lu, Arsen merebut remote itu dan memukul kepala Vernon. Ih, kalian berdua ya, siniin remote-nya, aku mau nonton TV. Savannah gemas sekali dengan tingkah Arsen dan Vernon. Dia pun merebut paksa remote dari tangan Arsen, tapi Vernon merebut lagi dan justru memukulkan kepalanya dengan remote. Savannah ternganga. Kamu berani ya kamu mukul kepala orang yang lebih tua? Savannah melotot pada Vernon. Lebih tua apaan, anak SMA aja kegayaan, cibir Vernon. Aku bukan anak SMA. Savannah tak rela dipanggil anak SMA terus, padahal sejak tadi dia sudah menjelaskan pada Vernon bahwa umurnya sudah 25 tahun, bahkan sudah menikah. Tapi Vernon tetap menuduhnya anak kecil. Savannah benar-benar tersinggung. Enak aja nuduh Savannah SMA, ini calon istri gue. Arsen juga tak terima Savannah dikatain anak kecil, mentang-mentang tubuh Savannah kecil. Kamu juga Arsen, aku bukan calon istri kamu. Savannah melotot pada Arsen. Ya emang bukan, kan lu masih anak SMA. Vernon menjulurkan lidah. Wah, dua anak tengil ini memang diminta diberi pelajaran. Awas ya kalian. Savannah menjambak rambut Vernon dan Arsen. Kedua laki-laki memekik tertahan. Vernon tak terima dan menjambak balik rambut Savannah. Arsen yang tak rela Savannah dijambak mencekik leher Vernon. Vernon melotot dan balas mencekik Arsen. Dan akhirnya mereka bertiga saling bertengkar seperti anak kecil berumur 7 tahun. Elsa yang baru keluar datang dari dapur membawa nampan berisi 2 gelas jus, ternganga melihat kelakuan bocah-bocah tua kurang kerjaan ini. Ya ampun, Savannah, Arsen, dan Vernon menatap ke arah Elsa lalu meringis secara bersamaan, tapi tangan mereka tetap tidak mau lepas satu sama lain. Kedua tangan Savannah masih menjambak rambut Arsen dan Vernon, sementara tangan Arsen menarik kerah baju Vernon, sedangkan tangan Victor mencekik leher Arsen dan menjambak tangan Savannah. Kalian gak malu sama umur, berantem kayak anak kecil.